Halo semuanya, sebelum Anda memutuskan ikan hias untuk kehidupan akuarium peliharaan, Anda perlu mengetahui informasi tentang ikan tersebut. Sebab, bila Anda tidak melakukan riset dan tidak memberi lingkungan kebutuhan yang tepat, ikan bisa sangat agresif dan menimbulkan masalah pada kehidupan akuarium Anda. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Pertama adalah betta fish atau ikan cupang. Ikan cupang merupakan ikan endemik di dataran tengah Thailand dan termasuk ikan paling lama hidup. Ikan cupang umumnya menghuni badan air dangkal dengan vegetasi yang melimpah, termasuk rawa-rawa, dataran banjir, dan sawah. Ikan cupang dikenal sangat teritorial. Ikan jantan cenderung menyerang satu sama lain jika ditempatkan dalam akuarium yang sama. Jika tidak ada cara untuk melarikan diri, hal ini biasanya akan mengakibatkan kematian salah satu atau kedua ikan. Ikan cupang secara alami adalah karnivora, memakan zooplankton, krustasia kecil, dan larva serangga seperti nyamuk dan alga. Ikan cupang dapat diberi makan berbagai macam makanan berupa pelet, serpihan, atau makanan beku seperti udang air asin, cacing darah, depenia, dan banyak lainnya. Ikan cupang rentan terhadap pemberian makan berlebihan yang dapat menyebabkan obesitas, sembelit, penyakit kandung kemih, dan masalah kesehatan lainnya. Pemberian makanan yang berlebihan juga dapat mencemari air. Umumnya disarankan untuk memberi makan ikan cupang setidaknya sekali sehari dengan jumlah makanan yang dapat dimakannya dalam waktu 3-5 menit dan sisa makanan harus dibuang. Ikan kedua adalah Exodon paradoxus atau baktut tetra. Baktut tetra merupakan jenis ikan yang hidup di aliran sungai Amazon. Mereka lumayan umum ditemukan di pasar ikan hias di negara-negara Amerika, namun sangat sulit ditemukan di Indonesia. Ikan ini punya karakter yang galak dan suka berburu dalam kawanan, sama seperti piranha. Walau dinyatakan sebagai ikan tetra, namun insting membunuh ikan ini membuat mereka jauh berbeda dibanding saudaranya seperti naon tetra. Bentuk mereka mirip sekali dengan jenis ikan tetra biasa. Namun, nama baktut tetra diambil karena karakter mereka yang beringas. Ikan ini biasa ditemukan di sungai yang berarus deras yang berdekatan dengan padang rumput. Di alam liar, ikan ini hidup dalam kelompok yang berarti mereka akan bergerak secara beramai-ramai dalam mencari mangsa. Walau ikan ini berukuran kecil, namun mereka merupakan salah satu karnivora yang ganas di sungai Amazon. Menu makanan mereka cukup luas, tidak hanya ikan dan hewan air lainnya saja, melainkan tumbuhan juga. Ikan tetra ini beda dari jenis lainnya, mereka memiliki insting predator yang unik dan tidak dimiliki oleh jenis tetra lainnya. Walau mayoritas ikan tetra merupakan ikan yang rakus, namun baktut tetra memiliki kerakusan yang jauh lebih brutal. Ketiga yaitu ikan Oscar. Ikan Oscar merupakan ikan asli perairan Amazon. Ikan Oscar hidup di sungai yang dengan air bersifat asam, meski begitu ikan ini sangat toleran terhadap segala jenis kondisi air. Di habitat asli maupun akuarium, ikan ini mampu bertahan hidup pada suhu dingin dengan batas toleransi 13 derajat Celcius. Tetapi idealnya ikan ini membutuhkan suhu air antara 23-27 Celcius agar hidup optimal. Ikan ini hidup secara berkelompok dan mereka senang hidup di air jernih yang berarus sedang. Dan sangat suka hidup di sungai dengan akar atau batang pohon yang roboh dan tenggelam di bagian dasar. Ikan ini termasuk sebagai jenis ikan tengah, dalam artian ikan ini lebih senang berenang di bagian tengah akuarium daripada bagian dasar atau atas permukaan. Ini cukup ideal dan meminimalisir terjadinya ikan lompat ataupun ikan kekurangan oksigen. Karena pada bagian tengah akuarium biasanya oksigen memadai untuk kebutuhan si ikan. Ikan Oscar sebenarnya merupakan ikan yang teritorial. Ikan ini tidak akan mengganggu ikan hias lain, kecuali ikan ini diganggu terlebih dahulu, ataupun ketika ada ikan hias lain yang dianggap merebut wilayah milik mereka. Namun, jika tidak ada ikan hias lain yang jahil, maka kemungkinan besar ikan Oscar tidak akan menyerang secara tiba-tiba. Keempat yaitu dwarf pufferfish atau dikenal juga ikan buntal kerdil. Ikan buntal kerdil adalah ikan buntal air tawar kecil endemik dari Kerala. Ikan ini populer di akuarium karena warnanya yang cerah dan ukurannya yang kecil,
Dengan panjang total maksimum 3,5 cm, ikan buntal kerdil merupakan salah satu ikan buntal terkecil di dunia. Ikan buntal kerdil menyukai kondisi akuarium yang menyerupai lingkungan aslinya, seperti akuarium dangkal dengan ikan kecil yang damai dan tanaman terapung. Dan kamu dapat menggunakan berbagai semua jenis batu dan kayu, selama tidak mengeluarkan zat berbahaya ke dalam air. Ikan buntal kerdil membutuhkan kualitas air yang sangat baik dan stabil. Ikan buntal tidak tahan terhadap kondisi air yang buruk. Buang sebanyak mungkin sampah organik, seperti sisa makanan, rumput, dan partikel tanaman yang mati. Ikan ini termasuk ikan yang bergerombol. Mereka membutuhkan kelompok yang terdiri dari sedikitnya 5-6 ekor untuk berkembang biak. Sebagian besar ikan buntal kerdil suka diberi makan dengan makanan hidup dan beku, seperti siput kecil, larva nyamuk, Daphnia, atau cacing darah. Anda dapat memberi mereka makanan ikan serpihan atau butiran, tetapi mereka mungkin tidak menerimanya. Kelima adalah rainbow shark atau hiu pelangi. Hiu pelangi adalah spesies ikan air tawar Asia Tenggara. Ikan ini adalah ikan akuarium semi-agresif yang populer. Mereka hidup di perairan dengan substrat berpasir dan dekat dasar sungai. Spesies ini memakan alga dan plankton, dan bermigrasi secara musiman ke daerah yang tergenang, lalu kembali ke sungai saat banjir mengering. Ikan ini dikenal damai dengan jenisnya sendiri di alam liar, tetapi dikenal agresif satu sama lain jika dipelihara bersama dalam satu akuarium. Pertunjukan ancaman dan perkelahian mungkin terjadi. Perilaku berkelahi ini melibatkan sundulan kepala dan ekor, dan juga menggigit. Hiu pelangi yang besar akan terus mengejar yang lebih kecil sampai yang lebih kecil mati, atau mengusir ikan lain keluar dari wilayahnya, terutama di lingkungan terbatas seperti akuarium. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko ikan melompat keluar dari akuariumnya. Penyediaan tempat persembunyian dan dekorasi berlubang seperti tanaman atau ornamen air seperti gua dan terowongan buatan meminimalkan perilaku khas ini. Karena karakteristiknya, hiu pelangi tidak direkomendasikan untuk pemula. Memelihara hiu bersama kerabatnya, seperti hiu ekor merah, hiu bala, dan hiu hitam, sebaiknya dihindari karena hiu-hiu tersebut juga akan mengejar dan menyerang hiu-hiu tersebut. Hiu pelangi adalah pemakan herbivora dan omnivora yang pemilih, tetapi terutama memakan alga dalam bentuk serpihan. Mereka juga memakan makanan hidup, seperti larva serangga, cacing, zooplankton, dan serangga. Makanan mereka juga termasuk selada dan bayam. Mereka juga memakan cacing darah beku dan udang air asin.